Pernah nggak sih lu tiba-tiba setuju sama sesuatu, lalu beberapa jam kemudian baru kepikiran, kok gue bisa iya tadi? Rasanya kayak keputusan itu muncul dari diri sendiri. Padahal kalau ditarik mundur sedikit, seringkali ada orang lain yang secara halus mendorong arah pikiran lu. Yang menarik, pengaruh itu hampir nggak pernah terasa seperti paksaan. Justru sebaliknya, terasa alami, terasa logis, bahkan terasa seperti pilihan pribadi. Disinilah permainan psikologis mulai bekerja. Otak manusia pada dasarnya suka jalan pintas. Ketika informasi datang terlalu cepat atau terlalu banyak, otak lebih memilih mengikuti sinyal sosial, emosi, atau pola yang terasa familiar. Dalam situasi seperti ini, kita jarang benar-benar berhenti untuk mempertanyakan kenapa kita mengambil sebuah keputusan. Kita hanya mengikuti alur yang terasa paling masuk akal saat itu. Masalahnya, orang yang memahami cara kerja psikologi manusia tahu satu hal penting. Lu nggak perlu memaksa orang untuk setuju. Lu cuma perlu membuat mereka merasa keputusan itu datang dari diri mereka sendiri. Ketika seseorang merasa keputusan itu miliknya, dia akan membela keputusan itu dengan sangat kuat, bahkan ketika sebenarnya keputusan itu tidak sepenuhnya lahir dari dirinya. Di kehidupan sehari-hari, teknik seperti ini muncul di mana-mana. Di percakapan dengan teman, di iklan yang lu lihat setiap hari, bahkan di cara orang menyampaikan ide di tempat kerja. Semua terlihat normal, terlihat biasa, tapi sebenarnya ada pola psikologis yang sedang dimainkan. Itulah kenapa banyak orang sebenarnya sangat mudah dipengaruhi, tapi mereka sama sekali tidak merasa sedang dipengaruhi. Satu, ilusi pilihan. Saat lu merasa bebas, padahal sudah diarahkan. Salah satu trik paling halus dalam psikologi adalah menciptakan ilusi pilihan. Misalnya, seseorang tidak bertanya, lu mau ikut atau enggak? Tapi mereka bertanya, lu mau ikut hari Sabtu atau Minggu? Otak lu langsung masuk ke mode memilih waktu, bukan mempertanyakan keputusan ikut atau tidak. Tanpa sadar, keputusan utama sebenarnya sudah diambil untuk lu. Ini bukan manipulasi yang terlihat kasar. Justru sebaliknya, teknik ini terasa sopan dan wajar. Karena secara teknis, lu memang diberi pilihan, tapi pilihan itu sudah dibingkai dengan cara yang mengarahkan lu ke satu hasil tertentu. Cara kerja teknik ini sebenarnya sangat sederhana. Otak manusia cenderung fokus pada pilihan yang tersedia di depannya, bukan pada pilihan yang tidak disebutkan. Jadi ketika dua opsi sudah disodorkan, pikiran kita otomatis bekerja di dalam batasan itu. Kita jarang berhenti dan berpikir bahwa mungkin ada pilihan ketiga, tidak memilih sama sekali. Inilah yang membuat teknik ini sangat efektif. Banyak negosiator, sales, bahkan orang-orang yang pandai mempengaruhi menggunakan pola ini tanpa terlihat memaksa. Mereka tidak mendorong dengan tekanan, tapi dengan arah. Dan ketika arah itu terasa logis, otak manusia hampir selalu mengikutinya. Bukan karena kita lemah, tapi karena pikiran kita memang dirancang untuk mencari jalur yang paling sederhana. 2. Kekuatan persetujuan sosial. Ada satu hal yang sangat mempengaruhi keputusan manusia, apa yang dilakukan orang lain. Coba perhatikan restoran yang penuh. Tanpa sadar, lu langsung berpikir, makanan di sana pasti enak. Padahal, lu belum coba sama sekali. Otak kita menganggap keramaian sebagai bukti kualitas. Fenomena ini disebut persetujuan sosial. Ketika kita melihat banyak orang melakukan sesuatu, kita merasa itu pasti pilihan yang benar. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, manusia cenderung mencari petunjuk dari perilaku orang lain, dan mayoritas sering dianggap sebagai sinyal paling aman untuk diikuti. Di dunia modern, efek ini bahkan menjadi jauh lebih kuat. Jumlah likes, komentar, rating, atau pengikut seringkali dijadikan indikator apakah sesuatu layak dipercaya atau tidak. Banyak orang sebenarnya tidak benar-benar menilai sebuah ide dari kualitasnya, tapi dari seberapa banyak orang lain yang sudah menyetujuinya. Semakin banyak dukungan yang terlihat, semakin kuat keyakinan bahwa keputusan itu benar. Dan yang menarik, efek ini tetap bekerja, bahkan ketika kita sadar bahwa itu hanyalah angka di layar. Otak manusia tetap menafsirkannya sebagai validasi sosial. Jadi, ketika seseorang ingin mempengaruhi banyak orang sekaligus, mereka tidak perlu meyakinkan setiap individu secara langsung. Mereka hanya perlu menciptakan kesan bahwa banyak orang lain sudah percaya. 3. Teknik foot in the door. Ada pola yang sangat menarik dalam perilaku manusia. Jika seseorang sudah mengatakan iya sekali, kemungkinan besar mereka akan mengatakan iya lagi. Teknik ini dikenal sebagai foot in the door. Caranya sederhana, tapi sangat efektif. Mulai dengan permintaan kecil yang hampir pasti disetujui. Setelah itu, perlahan naikkan permintaan berikutnya. Ketika langkah pertama sudah diambil, langkah berikutnya terasa jauh lebih mudah diterima. Bukan karena permintaan kedua selalu masuk akal, tapi karena manusia memiliki dorongan kuat untuk terlihat konsisten. Konsistensi adalah bagian penting dari identitas seseorang.
Kita ingin merasa bahwa tindakan kita sejalan dengan keputusan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ketika seseorang sudah mengatakan iya pada sesuatu yang kecil, otak secara otomatis berusaha menjaga pola itu. Menolak permintaan berikutnya terasa seperti mengakui bahwa keputusan sebelumnya mungkin salah, dan banyak orang merasa tidak nyaman dengan perasaan itu. Inilah alasan kenapa teknik ini sering digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari pemasaran sampai hubungan sosial sehari-hari. Permintaan kecil sebenarnya bukan tujuan utama. Itu hanyalah pintu masuk yang membuka jalan menuju keputusan yang lebih besar. 4. Ketika emosi mengalahkan logika. Banyak orang percaya bahwa keputusan mereka dibuat secara rasional, tapi kenyataannya, emosi hampir selalu datang lebih dulu daripada logika. Ketika seseorang membuat lu merasa nyaman, dipercaya, atau dimengerti, otak secara otomatis menurunkan pertahanan. Dalam kondisi seperti itu, pikiran kita menjadi jauh lebih terbuka terhadap ide yang datang setelahnya. Baru setelah keputusan mulai terbentuk, logika datang untuk menjelaskan dan membenarkannya. Jadi seringkali kita tidak benar-benar memutuskan sesuatu karena alasan logis, tapi karena perasaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Itulah sebabnya orang yang pandai mempengaruhi sering lebih fokus membangun koneksi emosional daripada memberikan data panjang lebar. Mereka tahu bahwa manusia jarang berubah pikiran hanya karena fakta. Tapi manusia sangat mudah berubah ketika perasaannya tersentuh. Ketika seseorang merasa dihargai, dipahami, atau diterima, kepercayaan mulai muncul. Dan ketika kepercayaan sudah ada, kata-kata yang sama bisa terdengar jauh lebih meyakinkan. Di titik itu, argumen logis tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk meyakinkan. Ia hanya menjadi alasan yang membuat keputusan emosional terasa masuk akal. 5. Efek kelangkaan, semakin langka, semakin diinginkan. Ada satu pola aneh dalam psikologi manusia. Sesuatu terasa jauh lebih berharga ketika jumlahnya terbatas. Ketika sebuah produk diberi label stok terbatas atau promo terakhir hari ini, minat orang tiba-tiba meningkat. Padahal barangnya sama saja seperti sebelumnya. Perbedaannya hanya satu, rasa takut kehilangan kesempatan. Otak manusia sangat sensitif terhadap potensi kehilangan. Dalam banyak kasus, rasa takut kehilangan bahkan lebih kuat daripada keinginan mendapatkan sesuatu. Karena itulah efek kelangkaan sering digunakan untuk mempengaruhi keputusan. Ketika sesuatu terlihat langka, otak langsung menganggapnya lebih bernilai. Kita merasa harus bergerak cepat sebelum kesempatan itu hilang. Dalam kondisi seperti ini, proses berpikir sering kali dipersingkat. Orang tidak lagi menganalisis terlalu dalam, karena fokus utama berubah menjadi jangan sampai ketinggalan. Dan ketika keputusan dibuat dalam keadaan terburu-buru, pengaruh psikologis menjadi jauh lebih kuat. Kalau video ini bikin lu mulai sadar betapa mudahnya pikiran manusia diarahkan tanpa disadari, itu berarti satu hal. Sekarang lu mulai melihat sesuatu yang sebelumnya sering lu lewatkan. Banyak keputusan yang kita anggap murni dari diri sendiri, ternyata sering dipengaruhi oleh hal-hal kecil yang hampir tidak terlihat. Kalau lu suka konten yang ngebahas sisi psikologi manusia seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini kita bakal terus membahas cara kerja pikiran manusia, trik psikologi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, dan hal-hal yang mungkin selama ini terjadi di hidup lu, tapi belum pernah benar-benar lu sadari.